Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke 50 kota ya teman-teman. Bentar, ada truk dulu yang mau masuk ya. Kita akan melakukan perjalanan ke Suliki, atau lebih tepatnya ke gedung pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berada di Gunung Ameh, Hayange ya, Kabupaten 50 Kota. Nah, jadi untuk perjalanan dari Bukit Tinggi ke 50 Kota memakan waktu 2,5 jam. Namun saya openingnya di Jalan Tan Malaka ya teman-teman, masih Payakumbuh. Dan ini jalan yang menuju ke Suliki, terus ke Gunung Ameh. Dan trip kita akan sampai ke Suliki, terus Koto Tinggi, dan keluar Pagadi sampai jalan utama jalan lintas Palupuh ya teman-teman. Untuk cuaca hari ini alhamdulillah bagus, mudah-mudahan sampai sore nggak hujan supaya kita bisa eksplorasi sampai ke Pagadi dan Koto Tinggi ya teman-teman. Nah, jadi untuk jalan ini menuju ke Kecamatan Gunung Omeh ya. Terus ke Mungka, bisa juga lewat sini teman-teman. Kalau dari jalan utama Payakumbuh, nanti ada simpang 3 belok kiri ya teman-teman untuk sampai ke sini. Dari sini perjalanan ke Hayange, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota memakan waktu 1,5 jam ya. Ikuti terus perjalanannya, jangan di skip-skip. Kita gaskan. Jalan ini sudah beberapa kali saya kesini ya teman-teman. Waktu itu beberapa bulan yang lewat saya ngeplok ke daerah sini, ke gedung yang berada di tengah hutan atau pusat pemerintahan darurat waktu dulu ya. Saya juga pernah ngeplok di sana, terus ke Zaman Batu atau situs megalit Zaman Batu yang berada di Mae. Saya juga udah ke sana ya teman-teman. Terus ke mana lagi ya? Kalau daerah sini udah beberapa kali ya. Namun itu hanya ngeplok di tempatnya langsung. Kalau untuk perjalanan baru sekarang ya, supaya teman-teman tahu jalan-jalan di Sumatera Barat, daerah-daerah Sumatera Barat seperti ini ya. Udara di sini ataupun di Payakumbuh memang panas teman-teman. Tapi sekarang masih pagi, belum terlalu panas banget ya. Udaranya masih cukup segar, ada dingin-dinginnya sedikit. Jadi ada peradaban zaman purba di sini di Mae, situs megalit. Itu kurang lebih berapa ribu tahun yang lalu ya. Waktu itu saya di sana ngeplok, tempatnya cukup
tidak terawat teman-teman. Kalau untuk kondisi saat ini belum tahu seperti apa ya. Nanti deh kapan-kapan kita ke Mae, ke situs megalithnya ya. Namun tujuan trip kita saat ini dari Payakumbuh, Suliki, berhenti dulu di gedung yang berada di tengah hutan, atau gedung yang dulu sempat difungsikan sebagai pusat pemerintahan darurat Indonesia waktu zaman Soekarno ya. Terus sampai ke Koto Tinggi, keluar Pagadis, terus jalan utama Palupuh, dan langsung ke Bukit Tinggi lagi ya. Ini akan memakan waktu cukup banyak teman-teman, dan nanti bakalan ngelewati jalan yang ekstrim ke hutan yang berada di Pagadis ya. Namun kita nikmati perjalanannya teman-teman. Dan videonya bakalan saya potong-potong juga nanti ya, supaya nggak kepanjangan teman-teman. SD Negeri 3 di kiri kita ya. Di sana juga ada Kampung Sarugo ya. Kampung Sarugo atau Kampung Sarugo itu surga, tapi itu nama kampung ya. Koto Tinggi, Bonjo, lurus, taeh kanan. Kita ambil yang lurus ya ke Koto Tinggi. MTS Dangwang. Belum minum. Tadi di rumah minum sedikit teman-teman, agak kering tenggorokan. Nanti kita beli aqua ya. Minyak udah diisi penuh tadi sebelum masuk kota Payakumbuh di pom bensin besar ya, pakai Pertalite. Belajar mengemudi Raja Wali.
SMA 1 Kecamatan Gugua ya. Kita udah melewati SMA 1 teman-teman. Masih lama perjalanan, 1 jam 5 menit. Kita nikmati aja ya, enjoy. Kalau nggak dinikmati perjalanan, nanti stres sendiri ya. Kita melewati pasar teman-teman. Ini pasar apa ya namanya? Koto Tinggi lurus, Bonjo lurus, Mungka kanan, Padang Japang kanan. Kita ambil yang ke Koto Tinggi lurus ya. Saya masih berada di Jalan Tan Malaka teman-teman. Jalan Tan Malaka ini cukup panjang sampai nanti ke Suliki ya. Ini masih kawasan Dangwang. Oh, berarti yang di belakang tadi pasar Dangung. Makanya ada sate Dangwang. Koto Tinggi, Bonjo lurus, Kubang, Siamang Bunyi kiri. Kita masih terus ambil lurus ya teman-teman. Oh ya, waktu itu saya pernah ngevlog ke Siamang Bunyi, berarti ke sini masuknya nih. Nah, ke kiri Siamang Bunyi. Waktu ada banjir bandang atau galodo beberapa bulan yang lalu di Siamang Bunyi ya. Saya udah ke sana ngevlog sampai terus ke atasnya. Jadi banjir itu karena hujan lebat, terus tanggul atau pintu air yang berada di sungai itu jebol ya. Dan korbannya ada beberapa orang, satu keluarga teman-teman. Mudah-mudahan di Sumbar ini habis ya musibahnya, nggak ada lagi musibah. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi supaya nggak kepanjangan ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Sungai Rimbang, masih Suliki ya. Dan di kanan kita banyak banget bukit barisan ya. Tuh. Dan ke belakang bukit dari sebelah sana itu Kemae ya. Arah ke situs Megalitikum yang berada di Mae, ke belakang bukit sebelah sana teman-teman ya. Di sini udaranya cukup panas dan kebetulan ini belum siang hari, jadi masih terasa adem teman-teman. Tadi berangkat dari Bukit Tinggi jam berapa ya? Jam 9-an lah. Di sini suasananya adem ya, dikelilingi perbukitan. Ini masih termasuk Kecamatan Suliki. Di depan juga terlihat ada bukitnya. Nanti kita bakalan ke atas sana kayaknya, ke ini ya, ke Ayange, Kecamatan Gunung Omeh atau Gunung Mas. Kayaknya ke atas sana kayaknya. Naik.
Jadi di Kecamatan Gunung Omeh banyak pertambangan emas juga di beberapa titik, makanya dinamakan Gunung Omeh atau Gunung Emas, teman-teman. Terus satu lagi ada jeruknya juga, cukup terkenal, jeruk Suliki ya, teman-teman. Tapi saya belum pernah coba jeruk Suliki, rasanya seperti apa. Di depan nanti ada simpang 3, kita ambil yang ke arah kanan kirinya, teman-teman ya. RSUD ini rumah sakit di sebelah kanan ya, rumah sakit umum daerah pemerintah Kabupaten 50 kota. Apotek KPN Kecamatan Suliki, SMK 1 Suliki. Oh, ini SMK-nya kecil banget sekolahnya. Kita udah di Suliki ya. Nah, di sini kita ambil ke arah kiri, teman-teman. Kalau ke kanannya kurang tahu ya, soalnya saya belum pernah eksplorasi ke arah sana. Dari sini kita ke arah kiri menuju ke Koto Tinggi, teman-teman ya. Sinyal di sini agak susah juga, Akses jalan menuju ke sini bagus, teman-teman, aspalan, namun ada beberapa titik yang cukup jelek jalannya, tapi overall semuanya bagus ya. Polisi Polsek Suliki. Nah, ini Polsek Suliki, teman-teman, sebelah kiri. Kecepatan di 40 atau 30 rata ya, karena kita jalan santai, nggak perlu ngebut-ngebut. Di depan ada bukit tuh, nanti kita bakalan ke atas sana, teman-teman ya. Jadi ini udah yang keempat kalinya mungkin ke arah sini, teman-teman. Enggak, 3 kalian lah. Udah 3 kali yang ke arah Suliki, ke ini apa, ke gedung PDRI yang berada di Kampung Ayange, Kecamatan Gunung Omeh ya. Kita melewati jembatan, airnya kecil. Jadi di Kabupaten 50 kota ini banyak perbukitan, atau mungkin ini jalur lintasan dari Bukit Barisan mungkin ya. Saya belum ada baca prolognya, yang tahu teman-teman bisa komentar ya. Kalau penerangan malam di sini nggak ada, teman-teman, pasti gelap. Namun untuk jalan-jalan touring lewat sini juga asik. Nanti keluar di ini ya, di Palupuh. Kalau mau ke Bukit Tinggi ataupun ke jalur lintas ke Medan, via sini, via Palupuh, Koto Tinggi. Nah, tapi dari Koto Tinggi sampai ke Pagadihnya itu
jalannya saya lihat di video teman-teman yang lain, jalannya rusak ya, rusak parah. Kalau untuk keadaan saat ini belum tahu seperti apa teman-teman. Nanti kita akan ke sana eksplorasi melihat kondisi jalan yang di Koto Tinggi Pagadih ya, kecil dan jelek. Kalau sekarang nggak tahu seperti apa kondisinya ya. Kita bakalan lewat sana nanti teman-teman. Hati-hati, banyak daerah keramaian. Oke, siap bos. Tuh bukitnya teman-teman, mantap. Sambil dicas ya. Nah, sekarang mulai mendaki SD 2 Kurai, Kecamatan Suliki. Di atas ada spot yang bagus teman-teman. Nanti coba berhenti sejenak. Kantor Wali Nagari Kurai. Mulai nanjak jalannya. Kerbaunya kurus amat ya. Jarang dikasih makan mungkin tuh di depan. Nah, kita udah naik bukit ya, dan kiri kanan udah hutan ataupun perkebunan teman-teman. Akses jalan ke sini bagus, tapi ada tambalan juga. Mantap. Sebelah kanan pemandangan itu. Kalau malam harus berhati-hati karena penerangan nggak ada sama sekali. Jadi lampu-lampu dicek nanti teman-teman kalau mau ke sini ya. Aktivitas warga di sini berkebun, terus ke sawah juga, ke ladang teman-teman ya. Ini deket banget bukitnya di atas. Nih deket ya ininya, tebingnya tuh. Alhamdulillah hari ini cuaca bagus teman-teman. Kita semangat untuk eksplorasi. Sini mulai mendaki lagi ya. Ke arah sini cukup bagus jaringan, tapi nanti di ini apa, di pasar PDRI-nya kayak nggak ada jaringan. Set, kita melewati perkampungan warga teman-teman.
Dan ke arah sini nggak ada pom bensin besar, adanya Pertamini. Jadi kalau mau ngisi penuh dari luar aja di pom bensin besar ya teman-teman, biar lebih afdol gitu. Tapi jangan khawatir juga kalau ke arah sini banyak yang jualan bensin ya. Kesini memang jaringan susah teman-teman, nggak ada jaringan ya. Dan itu pun kalau mau internetan harus bayar pakai apa? Pokoknya sejam ataupun berapa ya. Jadi bayar per jam gitu kalau mau internetan di daerah sini ataupun di Gunung Omeh, nanti di Kampung Ayangi dekat PDRI. Kalau di sini masih aman lah, ada sedikit-sedikit jaringan teman-teman nih. Ini mapnya juga masih jalan tuh. Sebelah kiri ada perkebunan jagung di halaman rumah. Dan ini dekat banget ya dengan tebing yang di sebelah kiri kita teman-teman. Bukit ya. Tuh. Bukit apa namanya? Untuk saat ini jalan masih bagus teman-teman. Mantap kalau di atas sana, SMP 2 Kecamatan Gunung Omeh. Nah, kita udah sampai di Sekolah Standar Nasional Kecamatan Gunung Omeh ya. Ini udah sampai kita di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota teman-teman. Jadi akses kendaraan mobil ataupun motor aman ya, ke sini bisa. Aduh, ngeri longsor nih sebelah kanan. Sekarang mulai menurun lagi. SD Negeri 06 Pandam Gadang. Ini Nagari Pandam Gadang teman-teman. Nagari itu setingkat desa ya. Jorong atau korong setingkat kampung. Di sini masih asri ya teman-teman, ya wajar lah, namanya juga di kampung ya, di pelosok tapi nggak terlalu pelosok. Akses jalan ke arah sini udah cukup bagus. Terus dari jarak rumah satu ke rumah yang lainnya nggak terlalu jauh ya, cukup berdekatan. Jadi kalaupun ada apa-apa bisa minta tolong ke tetangga teman-teman ya. Jadi Sumatera ini
terkenal dengan hutannya yang masih asri, terus perbukitannya juga. Dan nanti kita bakalan melewati Palupu, Pagadi, itu harimaunya masih ada di sana teman-teman. Mudah-mudahan kita nggak ketemu harimau ya, karena waktu itu teman saya dapat anak harimau daerah Pagadi. Mudah-mudahan aja aman, selamat sampai nanti tiba di Bukit Tinggi lagi ya. Ada durian, enggak, kelapa, bukan durian. SD Negeri 5 Pandam Gadang. Ini Nagari Pandam Gadang teman-teman. Di depan ada jembatan, kita melewati jembatan ini. Kalau dulu saya kesini masih seperti ini ya, jalannya bagus. Yang belum pernah ke arah Pagadihnya sampai keluar nanti di ini apa, di Palupu, jalan lintas ya, yang menuju ke Medan, Pasaman dan seterusnya. Sebelah kiri ada sungai. Aids. Aduh, ada lubang tadi nggak kelihatan. Nah, sebelah kiri ada sungai teman-teman. Airnya bening. Jadi jalan yang ke sini didominasi tebing, terus rumah warga dan perkebunan juga ya. Lewati jembatan lagi. Jadi sekarang terdapat banyak toko, warung, apa di sini, jadi nggak perlu khawatir. Cuman sayangnya akses internet aja di sini yang agak susah ya. Memang nggak ada, harus berbayar kalau mau mengakses internet. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya, karena perjalanan kita masih jauh. Nah teman-teman, kita udah sampai di Pasar Koto Tinggi yang berada di Kecamatan Gunung Omeh ya. Dan kebetulan hari ini pasarnya tutup. Kalau untuk hari pasarnya kurang tahu hari apa bukanya ya teman-teman. Sekarang udah jam 11, cuacanya alhamdulillah masih bagus nih. Di depan ada SMP Negeri 1 Kecamatan Gunung Omeh dan kantor camat Gunung Omeh sebelah sininya ya. Dari sini kita akan langsung lanjut ke gedung PDRI atau Pusat Pemerintahan Darurat Kemerdekaan waktu itu di zaman Soekarno ya teman-teman. Habis istirahat beberapa menit, kita gaskan lagi ya ke bangunan atau gedung pemerintahan darurat waktu dulu ya. Dan ini Pasar Koto Tinggi. Kalau ke bangunan PDRI lewat sini nih ya,
dari pasar Koto Tinggi naik ke atas ke Jorong atau Korong Ayange. Jalannya cukup kecil teman-teman, tapi masih bisa dilalui kendaraan motor ataupun mobil ya. Dan akses jalan pun yang ke sini bagus. Kita ke atas teman-teman. Ada lubang di beberapa titik ya. Jadi harus berhati-hati aja kalau mau berwisata ke Kecamatan Gunung Ame, Kabupaten 50 Kota ya. Wah, dan ini ngeri tebingnya nih. Jadi di Gunung Ameh atau Kecamatan Gunung Ameh ini banyak tempat wisata. Salah satunya gedung pemerintahan PDRI yang sekarang ini saya mau ke sana. Terus apalagi ya? Adalah beberapa, cukup banyak alam pemandangannya teman-teman. Namun di sini akses internet cukup susah ya, nggak ada sama sekali. Jadi kalau mau pakai internet harus bayar sejam berapa gitu. Dulu saya sempat nanya juga sama warga sini, 1 jamnya berapa ya dulu. Kurang tahu deh, pokoknya untuk akses internet teman-teman harus nyewa 1 per jam gitu. Sekarang udah jam 11 lebih ya teman-teman. Cuaca alhamdulillah masih bagus. Ini masih di Kabupaten 50 Kota ya, Kecamatan Gunung Ameh. Di sini didominasi sama perbukitan dan perkebunan juga, tapi yang di bawah ada persawahan juga teman-teman, dekat SMA 1 Gunung Ameh ya. Ini ada perkebunan juga sebelah kiri nih. Waduh, ngeri harimau, mudah-mudahan aja nggak ketemu harimau deh. Jorong Sungai Siriah. Nah, ini jorong Sungai Siriah ya. Dan ada si Ade tuh. Di sini ada beberapa rumah warga, tapi jarak rumah ke rumah yang lainnya cukup jauh teman-teman. Namun enak di sini suasananya ya, di kampung ini sangat apa ya, adem gitu, asri. SD Negeri 9 Koto Tinggi. Ini SD 9 Koto Tinggi ya teman-teman. Di sini rumah warganya cukup berdekatan. Banyak sebenarnya tempat wisata yang daerah sini, cuman saya belum mengeksplor. Ada bagian di depan nanti sebelah kiri masuk
apa nama tempat wisatanya ya, lupa lagi dulu. Pokoknya pernah ke situ deh dulu. Lewat doang sih, nggak masuk tempat wisatanya teman-teman. Ini rumah gadang. Akses jalan menuju ke sini bagus teman-teman. Oh, ini lagi benerin listrik dari PLN. Akses jalan ke sini bagus ya. Oh iya, tempat wisatanya ada Kampung Sarugo, terus bangunan PDRI, dan masih banyak lagi ya. Itu yang baru saya tahu teman-teman ya. Jorong Sungai Siriah. Sekarang jalannya menurun teman-teman. Minyak masih aman. Mantap, jalannya mulus ya, yang sebelah sini nih. Namun kecil. Ya cukup lah. Kalau gantian 2 mobil masih pas-pasan gitu. Warga nih banyak gugoknya. Karena udah hilang internetnya tuh, jaringannya udah nggak ada teman-teman, udah nggak bisa diakses lagi. Kita melewati jembatan. Oh mantap, ada bangunan di perkebunan sambil ngopi, mantap nih is. Tuh sebelah sana juga bangunan pondok. Sebelah sini ada sawah juga ya, baru siap dipanen, lagi dipanen malah. Suasananya adem teman-teman, asri gitu. Karena di pelosok ya, dan melewati perkebunan dan hutan. Kalau jalan kayak gini bagus, memadai, enak gitu kalau jalan ke sini. Tapi kalau jalannya jelek, capek kita ya mau eksplorasi. Kalau kayak gini kan enak, jalannya mantep, mulus. Ini nggak ada lampu jalan ya teman-teman.
Kalau malam ini pasti gelap banget. Gak ada penerangan sama sekali ya. Wangi ini ya, apa namanya, lahang. Lahang itu kayak air yang dari hutan itu, apa, kayak tuak. Nah, kita udah keluar jalan utama ya, kita ambil arah sini dulu. Nanti di depan ada simpang 3 ya, kita ambil kanan teman-teman. Nah, dari sini kita ambil kanan ya. Kita akan melihat gedung PDRI-nya seperti apa kondisi saat ini ya. Jalan ke sini juga udah bagus teman-teman, mulus aspalan ya. Nah, gedungnya kelihatan dari sini teman-teman tuh, gedung PDRI. Ini jalannya juga lebar ya. Dari luar tadi ke dalam sini kurang lebih ada 1 kiloan ya teman-teman. Akses jalannya juga bagus, dan kelihatan dari sini ada perbukitannya di atas sana tuh 2. Kayaknya lagi ini ya, apa, perbaikan atau apa jalan sebelah kiri tadi. Nah, kita udah sampai ya teman-teman di gedung PDRI ya. Nih, ada apa namanya, gambar, coba sebelah sini dulu dah. Ada Soekarno, Bung Hatta, terus satu lagi siapa? Kita coba ke arah sini dulu deh. Ada motor juga 2 buah ya. Nah teman-teman, jadi gedung ini bangunan yang berada di tengah hutan, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota ini sempat dijadikan pusat pemerintahan darurat dulu ya. Cuman gak berlangsung lama, dipindahkan lagi ke daerah lain. Teman-teman bisa baca untuk selengkapnya dari monumen atau apa namanya, bangunan yang berada di tengah hutan ini ya. Dan ke atasnya perkebunan, terus didominasi sama hutan juga teman-teman. Tapi kondisinya sekarang masih sama ya seperti yang dulu pas saya kesini juga
kayak gini juga kondisinya, nggak ada berubah teman-teman. Menurut informasi yang saya dapat, gedung ini sempat ramai tahun 3 tahunan yang lewat atau 4 tahunan yang lewat kalau nggak salah ya. Dan misalkan kalau ada acara-acara pemerintahan sempat atau kadang-kadang diadakan di sini ya. Ya mudah-mudahan gedung ini kedepannya bisa berfungsi lagi, nggak kayak sekarang teman-teman. Kalau terawat, dibilang masih terawat ya cukup lah gitu, karena bangunannya masih bagus ya, pakai awning segala di atas sana tuh. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi berfungsi lagi ya teman-teman. Oke, kita turun lagi karena perjalanan trip kita masih jauh teman-teman. Sebelah kanan bangunan warung kayaknya nih udah nggak terawat ya. Kita akan istirahat di bawah sana sambil minum dulu. Oke teman-teman, jadi seperti inilah kondisi saat ini di bangunan PDRI yang pernah dijadikan pusat pemerintahan darurat waktu dulu. Buat teman-teman yang mau kesini, diusahakan motornya sehat, terus kendaraannya, lampu harus hidup. Kalaupun kemalaman dari sini bisa terang ya, karena nggak ada lampu penerangan jalan dari sini teman-teman. Hari sini kita lanjut ke Koto Tinggi, ke mana? Ke Pagadih ya, lewat Pagadih, terus keluar Palupu dan langsung ke Bukit Tinggi lagi teman-teman. Jadi untuk video setelah ini akan tayang jalur yang dari Koto Tinggi ini sampai ke Palupu via Pagadih ya. Oke teman-teman, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.